Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran fikih masih berkaitan tentang salat yang bukan rawatib. Setelah kita selesai dari bahasan salat Jum'ah, kita akan masuk ke bab salatul kusuf wal khusuf, yaitu salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Karena sebagian ulama membedakan antara dua penamaan ini. Ada yang mengatakan sama saja antara kusuf dan khusuf, artinya salat gerhana. Namun ada yang memberikan pendapat atau memberikan penjelasan tentang kusuf adalah salatul kusuf, yaitu salat gerhana matahari. Matahari yang pakai kaf, yang pakai kha salat gerhana bulan. Ya, ini diantara salat yang disunahkan. Kemudian berkata hafizahullah ta'ala, ma hukmu salatil kusufi wal khusuf? Apa hukum salat gerhana matahari maupun bulan? Al-jawab, sunnatun muakkadatun. Hukum salat gerhana ini adalah sunnah yang ditekankan, muakkadah, yang sangat dianjurkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atau dua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidaklah keduanya mengalami gerhana karena kematian seseorang, atau tidak juga karena kehidupan seorang. Jadinya terjadinya gerhana matahari dan bulan itu tidak disebabkan karena seorang meninggal, ada pejabat yang meninggal atau orang tokoh yang tidak ada hubungannya dengan mati atau hidupnya seorang atau lahirnya seorang. Tidak ada. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun matahari dan bulan adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia gerhana, tidaklah menunjukkan ada seorang yang mati ataupun ada orang yang melahirkan atau hidup. Apa tugas kita tatkala terjadinya gerhana ini? Kata beliau, fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha. Apabila kalian melihat gerhana matahari atau bulan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbiru, kemudian banyaklah bertakbir. Wa sallu, maka kemudian bersolatlah, melakukan salat gerhana. Wa tasaddaqu, kemudian bersedekahlah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadinya dari dalil ini hukum salat gerhana itu adalah sunnah muakkadah, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Intinya kalau terjadi gerhana, maka kita disyariatkan untuk kita salat, memperbanyak doa, bertakbir, salat, dan bersedekah. Adapun tata cara dari salat ini kita akan bahas insyaallah setelah ini, yaitu kaifa yusalli salatal kusufi wal khusuf. Bagaimana cara salat gerhana matahari dan bulan ini?
dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas." Terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia untuk salat gerhana tersebut. Faqama fa'atala al-qiyam. Ini tata cara salat gerhana matahari atau bulan sama saja, bedanya di niat nanti. Tata cara lagi sekali, tata cara salat gerhana matahari maupun bulan itu sama. Yang membedakan adalah niat. Faqama fa'atala al-qiyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan memperpanjang berdirinya. Thumma raka'a fa'atala ar-ruku'. Kemudian beliau ruku', memperpanjang ruku'. Setelah ruku', thumma qama fa'atala al-qiyam. Setelah ruku', dari bangkit dari ruku', dia bukan i'tidal tapi melanjutkan lagi untuk berdiri yang panjang. Wa huwa dunal qiyam al-awwal. Bukan seperti berdirinya pada pertama. Artinya diperpendek. Thumma raka'a fa'atala ar-ruku'. Kemudian dia melakukan ruku' yang kedua dan memperpanjang ruku'. Wa huwa dunar ruku'il awal, dan dia bukan ruku' yang pertama tadi. Artinya dua kali dari ruku' dalam satu rakaat. Thumma sajada fa'atala as-sujud. Kemudian beliau bersujud, memperpanjang sujud. Thumma fa'ala fi raq'ati tsaniyah mithla ma fa'ala fil awla. Kemudian dia melakukan di rakaat yang kedua seperti apa-apa yang dilakukan pada rakaat pertama. Thumma sarafa, ya, kemudian dia selesai dari salat. Wa qadin jalat, kemudian wa qadin jalatis syamsu, jadinya setelah matahari terang, fa khataban nasa fa hamidallaha wa athna alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadinya singkatnya, tata cara salat gerhana matahari maupun bulan dengan dilakukan dengan takbir seperti salat biasa, namun bedanya beliau pada rakaat pertama memperpanjang bacaan setelah surat Al-Fatihah, memperpanjang bacaan dengan membaca surah Al-Baqarah misalnya. Ada yang mengatakan seperti 50 ayat, 40 sampai 50 ayat pada satu rakaat, atau sekali baca pada berdiri pertama, ya, panjang. Kemudian dia ruku pertama, memperpanjang ruku, kemudian bangkit lagi dari ruku, dia baca Al-Fatihah, kemudian baca lagi surat panjang, ayat panjang, ya, tapi lebih ringan daripada berdiri yang pertama. Jadinya dua kali ruku satu rakaat tersebut. Setelah dia berdiri kedua, baru dia sujud seperti sujud biasa namun diperpanjang, ya, dua kali. Kemudian bangkit, baca lagi pada rakaat pertama, pada rakaat kedua seperti rakaat pertama dia baca, namun agak singkat dibandingkan rakaat rakaat kedua lebih singkat daripada rakaat yang pertama. Jadinya masing-masing rakaat ada dua ruku, ya, dan memperpanjang ruku dan sujud. Kemudian dia berkhutbah selesai salat, berkhutbah di hadapan manusia, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tata cara singkat salat gerhana matahari dan bulan. Lagi sekali hanya dua rakaat, yang membedakan dengan salat yang lain nanti niat. Kemudian dua kali ruku, semuanya itu diperpanjang, ya. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Ruku pertama lebih panjang daripada ruku kedua. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.